Ya. Nah, ada 3 jenis ADC. Yang pertama adalah ADC digital RAM, kemudian yang kedua menggunakan ADC successive approximation, kemudian yang lebih lanjut nanti menggunakan ADC yang menggunakan flash. Nah, ini PowerPoint-nya nanti juga dapat diunduh di Elena, sudah ada. Nah, ini sekaligus menjawab, mungkin ada yang bertanya kemarin ya, pembulatannya itu sebenarnya ke bawah atau ke atas. Nah, ini sebenarnya tergantung dari tipe ADC yang digunakan. Ada 3 tipe ADC. Yang pertama adalah digital RAM. Ini merupakan ADC yang tipe awal. Kemudian ada successive approximation. Kemudian ada flash ADC. Nah, sekarang dari 3 jenis ADC ini, 3 jenis konversi metode di ADC nanti akan mempengaruhi bagaimana sebaiknya kita membulatkan data di ADC, apakah dia ke atas ataukah ke bawah. Nah, kita lihat dulu bagaimana untuk data ADC yang menggunakan tipe konversi digital RAM ya. Nah, jadi ADC itu merupakan IC yang sudah cukup kompleks ya. Jadi beda dengan IC digital yang lain. Kalau IC digital itu isinya cuma gerbang logika. Tapi IC ADC itu isinya itu sudah cukup rumit. IC ADC itu terdiri dari ini, apa ini, komponen apa ini? Ini bukan gerbang NOT ya. Ini bukan dioda. Nah, ini dulu ada yang ditanya, ini apa ini? Oh, ini dioda. Oh, bukan. Dioda itu ada garisnya di sini ya. Ini merupakan komparator. Komparator ya sebenarnya dari gerbang logika juga dalamnya ya. Komparator itu nanti mempunyai 2 input, mempunyai 1 output. Nah, tegangan masukan itu dimasukkan ke sini, VA. Ada masukan plus, ada masukan negatif. Nah, komparator ini nanti fungsinya apa? Fungsinya membandingkan. Komparator itu kan komparasi, comparison gitu kan, membandingkan, pembandingan. Komparator berarti yang membandingkan. Nah, komparator nanti fungsinya adalah untuk membandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan tegangan input yang ada di V plus dan V min. Jadi V plus dibandingkan dengan V min. Kalau V plus itu lebih tinggi dibanding V min, nah berarti di sini keluar logika 1. Kalau V plus lebih rendah dibanding V min, keluarannya logika 0. Suatu IC digital, IC ADC, ya IC ADC pasti punya komparator. IC ADC itu juga punya, IC ADC juga punya yang namanya control unit. Ya, control unit. Control unit ini apa? Control unit ini untuk mengontrol kerja dari IC ADC. Control unit itu mendapat masukan dari start, dari clock. Start itu untuk apa? Start itu nanti untuk suatu pin yang nanti dapat kita gunakan untuk memerintahkan ADC itu bekerja. Nah, ini bedanya. IC digital itu kalau dihubungkan ke power supply, ke VCC, ya pasti kerja. IC NAND dihubungkan ke VCC, ya langsung bekerja sebagai gerbang NAND. IC XOR dihubungkan ke gerbang ke VCC dan ground, ya langsung bekerja. Bahkan IC decoder, ya decoder, encoder, ya itu nanti kalau dihubungkan ke VCC dan ground, ya langsung bekerja. Tapi IC ADC tidak bisa seperti itu. IC ADC itu agar dapat bekerja harus diberikan perintah di sini ya, start gitu baru bekerja. Nah, ini jadi IC ini memang istimewa ini ya. IC ADC kalau kita hubungkan ke VCC ground, ya nggak mau bekerja, tidak akan mengonversi dari analog ke digital sebelum kita berikan perintah start. Apakah cuma perintah start saja? Tidak cukup, harus ada clock. Ya, clock itu apa? Clock itu kan isyarat logika 01 ya, belum membentuk gelombang kotak. Nah, itu. Nah, kalau clock sudah dimasukkan, kemudian start diberikan, baru IC ADC ini bekerja mengonversi dari analog ke digital. Nah, itu. Kemudian control unit juga ada output EOC, end of conversion. Ya, end of conversion ini menandakan IC ADC
Suatu saat kalau dia sudah selesai mengonversi, dia akan memberikan kode. Nah, jadi IC ini itu bekerjanya itu start bekerja mengonversi. Kalau selesai nanti dia akan memberikan keluaran EOC. Nah, selesai. Nah, kalau selesai berarti data sudah ada. Nah, gitu. Kalau sudah kita perintahkan start tapi belum ada EOC, belum ada data yang keluar. Nah, makanya hanya mengecek data kapan keluarnya. Nah, ini kita harus mengecek dulu EOC-nya. Jadi tidak bisa kita perintahkan IC ada sini, kita perintahkan bekerja langsung diambil datanya. Oh, nggak bisa. Begitu perintahkan bekerja, dia butuh waktu untuk bekerja. Setelah selesai bekerja mengonversi, baru kita ambil datanya. Data tidak bisa kita ambil sewaktu-waktu. Kenapa? Ya tunggu EOC dulu. Kalau belum ada EOC, belum dapat datanya nanti kita. Nah itu. Nah ini istimewanya seperti itu. Nanti demikian juga pada ADC yang di Arduino ya. ADC di Arduino itu kalau mau bekerja harus kita perintahkan start dulu. Start ADC. Nanti kalau selesai, sudah selesai dia akan memberitahu selesai ya, baru kita ambil datanya. Nah itu. Nah IC ADC juga punya yang namanya counter ya. Counter ini apa? Counter kan sudah pernah kita bahas kemarin ya. Ada counter BCD, counter apa itu? Counter 9 ya, counter 10, counter 16, counter 6 dulu itu kan. Counter itu kan penghitung apa? Penghitung pulsa clock. Nah, jadi di sini ini control unit itu bekerjanya bagaimana? Jadi kalau kita masukkan clock di sini, jadi ini clock ini sebaiknya jangan dimatikan, tetap masuk ke sini ya. Clocknya tetap masuk ke sini. Clocknya dimasukkan control unit, tapi ya cuman berhenti sampai di sini clocknya. Kalau kita berikan perintah start, clocknya nanti diteruskan ke counter. Teruskan ke counter, counter akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Outputnya apa? Ini kan outputnya nanti suatu bilangan biner di sini. 000, 001, 002, 003, terus kan berubah terus. Nah, gitu. Nah, bilangan itu nanti dimasukkan ke DAC. Digital to Analog Converter. Oh, jadi ADC itu juga punya DAC. Nah, ini jadi ADC itu IC-nya lebih mahal daripada DAC. DAC itu digital to analog converter. Dia mengonversi dari data digital ke analog. ADC analog to digital converter, mengonversi dari analog ke digital. IC ADC pasti punya DAC. Nah, ini. DAC ini digunakan untuk apa? Untuk menghitung counting yang ada di sini. 000 berarti outputnya 0. 001 outputnya 1. 002 berarti outputnya 2. 003 outputnya 3. Mungkin terus seperti itu. Nah, akibatnya apa? Tegangan di sini, DAC itu kan keluarnya tegangan ya. Kemarin kan kita sudah mencoba itu ya, menghitung ya. Ada suatu tegangan yang berupa yang nilainya itu sama dengan nomor NIM, kemudian dimasukkan ke ADC, datanya apa? Data itu dikonversi menggunakan DAC, keluar menjadi tegangan analog lagi. Ya, kalau ADC DAC-nya 8 bit, ketepatannya kurang. ADC DAC-nya 10 bit, lebih tepat gitu kan, tegangan keluaran hampir sama dengan tegangan masukannya. Nah ini sama seperti itu. Ini DAC berarti keluarnya tegangan. Nah tegangan itu nanti masuk ke sini, kemudian sampai di sini dibandingkan dengan VA. Nah kalau nilainya itu sama, kalau nilainya ini sama, nah berarti ini akan memberikan logika, atau ini kalau ini VA itu lebih, kalau sama logikanya masih 0 ya. Tapi kalau VA itu lebih tinggi dari kalau VA itu lebih tinggi dari VA, maka ini logikanya 0. Logika 0 akan menjadikan control unit itu nanti menghentikan clock ke bawah dan mengeluarkan EOC. Nah, jadi ini ya IC-nya agak rumit ya, sehingga ini harganya memang mahal ini harganya. IC ADC ini ya. Nah, oke, mungkin akan lebih jelas mungkin kalau seperti ini ya. Nah, ini contohnya ini ya. Ini untuk ADC 4 bit itu kan datanya dari 0000 sampai 1111. VA kita ambil kisarannya 0 sampai 5 volt. Oh, yuk satu ini. Nah, saya ganti dulu ya nanti biar tidak menjadikan salah. Ini 0 mestinya.
Ya. Nah, kita anggap VA itu kisarannya 0 sampai 5 volt. Kemudian data outputnya 4 bit. Ya, data output 4 bit. Nah, berarti kalau kita mengonversi dari kisaran 0 hingga 5 volt dengan data output 4 bit itu kan ya hampir sama dengan kemarin yang pernah kita bahas itu ya. Nah, seperti ini datanya. 0, inputnya 0 sampai 5 volt, kemudian outputnya itu 0000 sampai 1111. Nah, sekarang kalau kita berikan masukan tegangan, kita beri contoh masukannya sama dengan yang kemarin ya, 3,1 volt. Nah, seperti ini. Nah, maka di sini pada saat diberi tegangan input 3,1, tegangan ini akan dikonversi oleh ADC. Bagaimana proses konversinya? Proses konversinya saat tegangan masuk kita beri perintah start. Kita beri perintah start. Nah, kemudian start ini akan menjadikan clock diteruskan ke sini, teruskan ke bawah ini. Nah, kemudian ini clocknya itu masuk, counter akan menghitung. Counter akan menghitung mulai dari 0 dulu. Counter menghitung 0, kemudian naik 1, terus setiap nanti ada kenaikan, ya ini kan yang pertama ini kan 0 di sini data 0 dikonversi ke DAC menjadi tegangan 0. 0001 dikonversi ke DAC menjadi tegangan 0,03. Nah, ini terus, ini akan naik terus. Counter kan akan naik terus nanti outputnya. 0, kemudian 01, berarti tegangan outputnya ini menjadi 0,003, kemudian naik lagi, berarti tegangan outputnya jadi ini, ya. Kemudian naik lagi terus, tegangan output DAX ini ya, di sini menjadi 1 volt, ya. Terus sampai naik gitu terus ya. Nah, terus sampai nanti suatu saat di sini. Nah, ini kita hentikan dulu ya. Di sini datanya itu 1001, berarti tegangan di sini itu menjadi 3 volt. Nah, itu. Jadi di sini VA 3,1, di sini VA-nya di sini VA 3,1, di sini VAX 3 volt. Nah, saat di sini ini clock masuk lagi, counter naik menjadi 1,010. Ini juga naik tegangannya. Ini juga naik, berarti di sini tegangannya sudah 3,3. Ini 3,3, ini 3,1. Yang bawah 3,33, yang atas 3,1. Berarti yang bawah sudah lebih tinggi dibanding yang atas. Kalau yang bawah sudah lebih tinggi, maka di sini akan mengeluarkan logika 0. Logika 0 berarti menjadikan control unit akan menyetop, ya, menghentikan clock yang ke bawah. Clock ke bawah berhenti, sekarang kemudian keluar data EOC, end of conversion. Berarti sini sudah selesai konversinya. Nah, berarti kalau sudah selesai konversinya, berarti data keluaran adalah ini. Nah, jadi pada tipe digital RAM itu nanti ADC itu akan melakukan counting, ya, counting dari 0, kemudian naik terus. Yang counting tersebut itu akan menjadikan tegangan di VAX itu naik terus. Saat tegangan VAX itu masih di bawah VA, ini logikanya masih 1. Ya. Saat tegangan VAX lebih rendah dari VA, ini masih 1 ya. Ini kan min, ini plus. Kalau ini lebih kecil atau min, ini plus lebih gede, lebih besar, ini masih logika 1. Logika 1 berarti clocknya masih ke bawah. Saat VAX itu lebih tinggi, ya lebih tinggi sedikit aja dari VA, nah ini clocknya nanti sudah berhenti. Clocknya berhenti, ya berarti di sini jadi logika 0 ya. Logika 0 clocknya berhenti. Clocknya berhenti ya berarti data yang keluar adalah ini. Nah, itu. Nah, berarti ini tipe digital RAM itu akan mengecek, ya, atau menaikkan sedikit demi sedikit tegangan di sini sehingga tegangan di sini itu nanti ya melebihi ini. Nah, dengan cara seperti ini ya berarti ini butuh waktu ya. Ini kan butuh waktu dari start conversion. Start ini kan naik sampai sini, oh selesai ya, berarti keluar EOC, end of conversion, data keluar. Pada saat proses ini ya, start sini, data kok diambil, ya nggak ada data. Berarti outputnya apa Pak? Apakah 0? Outputnya biasanya
high impedance, impedansi tinggi. Ya, seakan-akan output tidak terkonek kemana-mana ya. Pada saat mengambil data, itu harus dipastikan data sudah ada dulu. Data sudah ada, itu nanti dinyatakan dengan adanya isyarat EOC. Nah, ini data keluar. Nah, itu ya. Ini tipe yang pertama dari ADC itu digital RAM, itu seperti itu. Nah, kalau dengan cara seperti ini berarti waktu untuk mengonversi beda-beda. Iya, betul. Kalau kebetulan tegangannya 3,1, berarti ini butuh berapa clock ini? 1, 2, 3, 4. Butuh 10 clock. Kalau tegangan inputnya yang dikonversi itu 5 volt, ya butuh ini sampai sini. Butuh berapa itu? 15 clock. Kalau tegangan yang dikonversi itu 0, nah tidak butuh clock. Begitu konversi langsung start, langsung ketemu datanya. Nah, gitu. Nah, ini tipe digital RAM itu waktu untuk melakukan konversi itu beda-beda. Waktu konversi ADC berbeda-beda. Ya, ini ya. Waktu konversi ADC berbeda-beda tergantung tegangan masukannya. Nah, ini cara konversi yang paling sederhana itu menggunakan digital RAM. Tetapi cara yang sederhana ini menghasilkan waktu konversi yang berbeda-beda. Efeknya apa? Ya, efeknya ini contohnya ya, nanti suatu saat kalau nanti sudah sampai kepada pemrosesan sinyal itu nanti seperti ini ya. Ini ada sinyal seperti ini, nah ini dikonversi, oh ini lebih tinggi, butuh waktu lama. Nah, ini start, ini end of conversion seperti ini. Ini start di sini, selesai di sini. Ini lebih rendah, berarti start di sini, selesai di sini. Kan ini lebih rendah tegangannya, sehingga lebih cepat ya. Ini lebih rendah lagi tegangannya yang dikonversi ya, berarti ini start di sini, output di sini. Nah, ini. Nah, berarti kalau menggunakan waktu konversi yang berbeda-beda tergantung VA-nya, ya nanti kita juga repot di sini ya. Data itu begitu dimasukkan ke pengolah data yang lain, wah datanya kok jadi tidak sama ini, jeda ya antar data itu ya. Data itu ada di sini, keluar data. Ini lebih cepat keluarnya, ini lebih cepat lagi, wah kan jadi agak repot nanti. Nah itu, jadi digital RAM menghasilkan waktu konversi yang berbeda-beda. Ya, tetapi cara ini tentunya cukup sederhana ya dan mudah untuk dipahami, dan IC-nya pun juga lebih murah. Ya. Nah, sekarang sudah dikeluarkan untuk metode konversi yang berbeda, yang sudah disempurnakan, tidak lagi menggunakan digital RAM. Meskipun murah, tapi karena ini waktu konversi berbeda-beda, ini menjadikan repot nanti. Nah, sehingga nanti ini sudah ya kalau ya setahu saya ini sudah tidak digunakan lagi ya metode ini. Nah, metode yang digunakan sekarang adalah yang menggunakan metode successive approximation ya. Nah, ini tadi kalau yang digital RAM ini, jadi ini kalau data ini mau diambil, ini harus menunggu EOC dulu ini ya, EOC dulu. EOC ada baru data diambil. EOC ada baru nanti data diambil. EOC aktif rendah ya di sini contohnya ya. Berarti ada EOC baru diambil datanya. Nah, sehingga kalau ini data diambil oleh prosesor, berarti prosesor harus menunggu EOC dulu. Dan di sini samplingnya itu nanti tidak sama. Sampling itu apa? Sampling period itu merupakan periode pengambilan data. Ini ya, periode itu kan jeda. Ini jeda ini kan. Jedanya lebih panjang. Kenapa? Karena tegangan lebih tinggi. Jeda lebih pendek karena tegangan lebih rendah. Tegangan inputnya ya. Tegangan input lebih rendah lagi, jeda lebih pendek lagi. Nah kan jedanya kan beda-beda. Jeda adanya data itu kan berbeda-beda. Nah ini menjadikan kelemahan di digital RAM seperti itu. Nah ini metode ini sudah hampir tidak pernah digunakan. Nah, sekarang yang lebih banyak digunakan yang menggunakan metode successive approximation. Nah, ini rangkaian hampir sama. Nah, ini rangkaian hampir sama. Tetapi di sini ini register kontrol. Kalau tadi ini kan counter. Nah, ini kan counter. Ini counter. Sekarang register kontrol. Nah, ini. Apa ini register kontrol ini? Nah, nanti kita cek di sini ya. Nah, ini contohnya kita masih menggunakan konversi yang sama seperti tadi ya. Menggunakan data tegangan masukan 0 sampai 5 volt, data keluaran 4 bit berarti dari 0000 sampai 1111. Tegangan masukan juga kita buat sama 3,1 volt, ini masuk,
Nah, sekarang tegangan keluaran, data keluaran bagaimana? Nah, kita cek. Nah, di sini pada saat awal, ini kan VA masuk 3,1. Data awal masih 0. Data awal masih 0. Ini masih 0. Masih 0, sehingga datanya 0000 dikonversi ke DAC, dikonversi oleh DAC, keluarannya juga 0. Ini masih 0. Ini 3,1, ini 0. Outputnya masih logika 1. Oke, logika 1. Data awal 0. Nah, sekarang ini bukan counter ya. Kalau counter tadi kan datanya naik. Tadi 0000, sekarang 0001, 0010 dan seterusnya, itu kalau counter. Nah, sekarang kalau register kontrol itu tidak seperti itu. Tidak akan menaikkan data. Tetapi dia akan mencoba, nah ini kan awalnya kan 0 di sini ya, 0. Sekarang register kontrol ini akan menjadikan MSB, MSB itu yang paling kiri ya, bit yang paling kiri itu menjadi logika 1. Nah, seperti ini. Jadi ini ada unsur coba-coba gitu ya. Nah, oke. Data di sini tadi 0000, sekarang 1000. 1000 masuk ke DAC. Oke. Berarti tegangannya berapa? Tegangan output DAC? Ini ya, ini 1000. Tegangan DAC berapa? Ini ya, sampai di sini berarti. Oke, tegangan DAC berarti ini. Ya. Nah, tegangan DAC langsung lompat jadi 2,67. Wah, ini. Langsung ke sini. Ini ya. 2,67, ini 3,1. Ini 3,1, ini 2,67. Karena ini masih lebih tinggi, nah ini logikanya masih 1. Logikanya masih 1. 1 berarti clock-nya masuk ke sini. Clock masuk ke sini, nah ini register control bekerja lagi. Oke, tadi kalau yang dijadikan 1 itu bit yang paling kiri, sekarang coba bit yang sebelahnya. Bit yang sebelahnya jadikan 1. Nah, seperti itu. Oke, berarti data register control 1100. 1100 masuk ke DAC, masuk ke sini, tegangan di sini menjadi berapa? Cek aja 1100. Wah, ini 1100. Jadi ini. Wah, berarti langsung lompat ke sini. Wah, tegangan VA menjadi 4 volt. 4 volt, ini tadi berapa? 3,1, ini 4 volt. 3, yang atas 3,1, yang bawah 4 volt. Kok yang bawah kok lebih tinggi? Nah, kalau yang bawah lebih tinggi, berarti ini logika 0. Logika 0 masuk ke sini, masuk ke sini. Logika 0 itu akan menjadikan, ya, menjadikan data ini tidak dianggap valid. Nah, tidak valid. Kenapa? Lah ini lebih tinggi kok. Tidak valid. Oke, karena ini tidak valid, maka dikembalikan ke semula. Nah, dikembalikan ke semula, kemudian dia akan mencoba bit yang sebelahnya jadikan 1. Nah, jadi register kontrol ini akan mencoba bit-bit ini dijadikan 1, tapi dari yang paling kiri. Ya. Tadi yang paling kiri ini kan 1, oh ini valid. Ini bit yang ini jadikan 1, oh tidak valid. Nah, kemudian yang ini, bit yang ke 1 ini ya. Ini kan bit ke 0, bit ke 1, bit ke 2, bit ke 3. Bit ke ini sebelahnya ini jadikan 1. Valid enggak nanti? Coba dulu. 1010. 1010 masuk ke DAC. VA berapa? 1010. Oh ini berarti. Nah, lompat ke sini. 3,33. Oh, 3,33. Yang ini 3,1, ini 3,33. Wah, ini kok melebihi. Nah, ini 3,1, ini 3,33. Logika 0 keluar ke sini. Nah, masuk ke sini. Nah, karena ini melebihi berarti ini kan tidak valid. Ini logika 0 masuk ke sini, masuk ke sini. Logika 0 itu menjadikan register kontrol ini menjadikan ini tidak valid. Ya. Nah, tidak valid. Kenapa? Karena kalau diberi ini datanya lebih tinggi. Ini data tegangan di sini lebih tinggi dari ini. Tidak valid. Oke, berarti batal. Karena bit yang ini sudah dijadikan 1 tapi tidak jadi, ya ini batal. Ini berarti ini kembali ke 0 nanti ya. Nah, kemudian dicoba bit yang paling kanan. Bit yang terakhir. Nah, ini dicoba bit yang terakhir akhirnya. Valid nggak nanti? Coba dulu.
1001. Oh, sampai sini. Ya, sampai sini. 1001 masuk ke DAC keluar di sini 3 volt, 3 volt masuk ke sini. Ini 3,1, di sini 3 volt. Nah, masih valid. Yang atas karena yang atas masih lebih tinggi dibanding yang bawah. Berarti yang atas 3,1, yang bawah 3 volt. Logikanya 1 valid. Nah, berarti data ini itu valid. Nah, karena data ini valid ya berarti nanti ini digunakan ini. Nah, berarti ya sudah selesai lah. Ini kan tadi kan register kontrol ini nanti mencoba menjadikan semua bit berlogika 1. Ternyata yang valid hanya bit yang paling kiri dan bit yang paling kanan. Nah, berarti ya sudah selesai konversinya. Berarti outputnya sama dengan 1001. Nah, ini datanya ini. Nah, ini memang lebih rumit ini ya. Nah, jadi prosesnya ini lebih rumit karena ada register kontrol, dan register kontrol itu nanti ada yang harus menvalidasi bitnya valid enggak kalau jadikan 1. Tetapi di sini meskipun rumit, tetapi di sini itu ada suatu kelebihan. Kelebihannya apa? Kelebihannya hanya butuh berapa ini? 4 langkah ya. Untuk menjadikan atau untuk mengeluarkan data keluaran hanya butuh 4 langkah karena di sini 4 bit. Langkahnya kan tadi jadikan 1, oh valid. Sebelahnya jadikan 1, tidak valid, batal. Ini kembali ke 0 ya. Sebelahnya jadikan 1, oh tidak valid, batal. Yang terakhir bit yang paling kanan jadikan 1, oh valid, berarti dipakai. Yaitu hanya 4 langkah saja. Nah, cuman setiap langkah itu rumit memang nanti ya. Nah, makanya nanti ini IC ini juga lebih mahal lagi nanti IC-nya. IC-nya lebih mahal, tetapi di sini untuk langkahnya hanya 4 langkah. Karena di sini kebetulan menggunakan format data 4 bit. Nah, jumlah langkahnya nanti tergantung dari bitnya. Kalau 4 bit ya hanya 4 langkah. Kalau 8 bit ya 8 langkah gitu ya. Tidak tergantung dari tegangan masukannya. Nah, sekarang ini yang dipakai itu ini. Format bit jelas tidak akan berubah. Kita beli ADC 8 bit ya dia 8 bit terus, tidak bisa jadikan 16 bit, nggak akan bisa. Nah, sehingga di sini IC ini itu mempunyai kelebihan jumlah langkahnya tergantung jumlah bitnya. ADC 4 bit lebih cepat, ADC 8 bit lebih lambat, 16 bit lebih lambat lagi. Tetapi waktu konversi tidak tergantung dari tegangan masukan. Tegangannya rendah ya 4 langkah kalau 4 bit, tegangannya tinggi ya 4 langkah. Nah, itu. Nah, sehingga IC ini yang sekarang digunakan. Nah, IC di lab itu juga nanti menggunakan IC ini, successive approximation, sehingga harganya ya kalau dibanding IC digital ya lebih mahal ya. Kalau digital mungkin 10.000, kalau ini berapa kemarin ya? 100-an mungkin ya. Lebih mahal harganya memang ini ya. Nah, itu. Ini yang sekarang dipakai itu ini. Ya, itu untuk konversi menggunakan successive approximation. Nah, kemudian, kalau yang menggunakan successive approximation, itu data selalu dibulatkan ke bawah. Ini kan 3,1. Ini kan lebih bawah. Nah, makanya nanti kalau menggunakan IC ini, itu kalau tadi ada hitung-hitungan ya, konversi dari analog ke digital, data dibulatkan ke bawah. Kalau tadi yang digital RAM, itu kan data dibulatkan ke atas. Nah, ini yang digital RAM, ini kan dibulatkan ke atas. Nah, dibulatkan ke atas. Ini tegangan masukan, datanya selalu lebih tinggi. Kalau yang successive approximation, data dibulatkan ke bawah. Nah, ini selalu lebih rendah. Nah, karena hampir kalau kita biasanya menggunakan successive approximation, berarti data itu nanti setelah ini nanti kalau ada konversi ADC selalu dibulatkan ke bawah. Nah, oke, itu untuk metode yang kedua, successive approximation. Kemudian yang ketiga yaitu tentang ADC yang menggunakan flash. Nah, ini ya, terakhir itu metode terakhir menggunakan flash. Nah, ini flash converter ini ADC yang paling cepat. Wah, ini menggunakan komparator. Nah, ini ada tegangan,
tegangannya masuk ke sini, langsung dibandingkan oleh komparator. Ini ya. Ini ada resistor yang dipasang seri seperti ini. Ini diberi tegangan satu tegangan 10 volt misalnya ya. Ini misalnya untuk mengonversi 0 sampai 10 volt. Ini 10 volt, ini kan ada tegangan di sini. Tegangannya berapa? Ini dapat dihitung di sini ya. Menggunakan pembagi tegangan. R1, ini R2, kalikan tegangannya. 1/10. Nah, berarti ini 1 volt. Yang masuk ke sini 1 volt, yang masuk ke sini 2 volt, yang masuk ke sini 3 volt. Nah, dengan cara seperti ini tegangan analog langsung dibandingkan. Mana ini? Kalau lebih kecil dari 1 volt, nah, maka ini logika 1. Kalau 1,5 berarti ini logika 0, ini logika 1. Nah, gitu. Jadi langsung dibandingkan oleh komparator. Outputnya nanti sudah merupakan suatu bilangan BCD. Ya, ini sudah langsung merupakan bilangan BCD ya. Misalnya ini 001 atau 010 gitu kan. Nah, IC ini bekerja lebih cepat memang, lebih cepat, tapi lebih mahal ini ya. Bisa berkali-kali harganya. Kenapa? Karena nanti jumlah komparatornya itu biasanya sangat banyak. Jumlah komparator itu nanti adalah 2n-1. Kalau n-nya itu 3 bit berarti sudah 7 ya. Nah, coba kalau ini menggunakan 4 bit. Format data itu 4 bit, berarti komparatornya ada 15. Wah, kalau sekarang kan format data itu 8 bit. 8 bit berarti komparatornya berapa? Ya, 255 komparator. Wah, sangat mahal ini IC-nya. Nah, jadi ini IC-nya ini nanti bisa bekerja lebih cepat, tapi memang harganya mahal. Tapi IC ini itu nanti langsung bekerja ya, jadi tidak perlu pakai start conversion tadi itu, tidak menunggu start, tidak menunggu end of conversion EOC, langsung bekerja gitu ya. Nah, jadi ini begitu dihidupkan langsung bekerja IC-nya. Begitu ada tegangan masuk langsung data keluar, tegangan masuk data keluar gitu. Cepat sekali ini IC-nya. Nah, ini kalau nanti mau digunakan untuk satu konversi yang harus butuh super cepat, nah ini bisa menggunakan flash converter, yaitu menggunakan komparator. Dalamnya itu ada komparator yang sangat banyak. Harga IC-nya lebih mahal, tapi dia bekerja sangat cepat. Nah, itu. Kalau untuk pengolahan suara itu biasanya menggunakan flash ya, flash converter karena harus butuh cepat. Tapi kalau yang hanya menggunakan untuk yang praktikum di lab itu kita menggunakan successive approximation. Berarti ada start, nanti kita menunggu, nanti ada end of conversion, selesai, nanti ambil datanya. Nah, itu ya tentang ADC ya. Oke, ada yang tanya mungkin sampai di sini? Oke, kalau kita lihat di diktatnya, itu juga ada materi tentang ADC. Ya, di bagian bawah ini ya, converter analog ke digital. Contoh IC-nya ini ada digital RAM sudah ada, successive approximation juga ada yang flash. Nah, kemudian ada IC ADC. Nah, ini kita akan mencoba IC ADC 08004. Ya, ini IC ADC. Nanti coba ini kita buat rangkaiannya. Ini sudah ada banyak keterangannya. Ya. Tapi kalau seorang engineer itu kadang-kadang ya kalau sudah biasa itu nanti kita jarang ya baca lengkap datasheet gitu ya. Datasheet langsung lihat tabel, wow ini caranya gini, langsung tahu gitu kan. Nah, itu seorang engineer itu seperti itu ya. Nah, ini meskipun banyak teori seperti ini, ya nanti dapat dibaca besok kita bahas, tapi nanti sudah ada rangkaiannya. Rangkaiannya apa rangkaiannya? Oh ini ada pembangkit clock segala, wah ini ada rangkaiannya, udah pakai yang ini aja udah jadi. Nah, kan gitu. Loh tadi katanya harus butuh clock, ini sudah ada pembangkit clocknya. Ada start conversion, ada end of conversion, ini sudah ada. Di mana ini? Nah, nanti coba besok akan kita bahas ini ya tentang IC ADC dan bagaimana cara menggunakan. Tetapi coba dulu, coba ini dibuat menggunakan Proteus. Nanti silakan dikirim ke saya. Nanti ada belum?
Nah, ini. Ya. Nah, jadi oh, ini. Ya, ini. Nah, nanti di sini coba nanti buatlah rangkaian ADC menggunakan IC apa? Nah, coba cek di Proteus ya, cek di Proteus. Oh, ini ternyata IC-nya dari Philip. Wah, searching rangkaian untuk IC ADC dari Philip. Wah, langsung dirangkai seperti itu, dirangkai. Ah, sekarang dicoba konversikan tegangan sebagaimana nomor NIM kalian. Nah, berarti ini yang buat cuma satu bisa Pak? Iya, tinggal yang buat salah satu orang nanti tinggal di variasi tegangannya ya boleh-boleh saja. Tetapi membuat tegangannya menggunakan voltage divider ya. Ya, nanti pakai voltage divider karena IC ADC itu hanya menggunakan VCC 5 volt. Nah, nanti coba di sini nanti dikumpulkan tanggal 1 Desember mengumpulkan nanti mendapat nilai, tapi nanti kalau tanggal 1 Desember ada yang bisa menjelaskan ke teman-teman yang lain, nah ini nanti akan ada tambahan nilainya. Nah, jadi nanti usahakan nanti dibaca itu materinya, ya mungkin tidak sampai detail, nggak jadi masalah ya, karena kalau orang engineer itu kan biasanya kan langsung lihat rangkaiannya, gambarnya, oh ini seperti ini, tinggal saya pakai aja seperti ini. Ini IC-nya apa tuh? Oh, dari National Semiconductor. Wah, cari data sheet-nya gitu ya. Data sheet-nya, oh sebenarnya seperti ini cara ngerangkainya, cara menjalankan seperti ini. Ya udah, jalankan aja. Nah, itu. Nah, besok dijelaskan ke teman-teman yang lainnya. Setelah itu akan kita bahas lebih detail bagaimana IC ini bekerja nanti. Nah, itu. Saya kira seperti itu. Ada yang tanya? Ini waktunya udah mau habis ini. Tinggal 1 menit kurang. Tidak, Pak. Ya, oke ya. Oke ya, kalau nggak ada nanti dicoba nanti ini saya tunggu nanti tanggal 1 Desember ya. 1 Desember ini ya, jangan sampai nanti terlewatkan. Oke ya, saya kira sampai sekian. Jangan lupa besok yang mau datang ke kampus praktikumnya nanti menggunakan Arduino ya nanti sehingga semoga nanti juga lebih lancar dari yang kemarin. Oke ya, saya kira sampai sekian, sampai jumpa minggu depan.